Halo semuanya, Mimin siap mendongeng lagi nih. Cerita kali ini ialah kisah tentang seorang pria yang bisa kembali ke masa lalu. Dia mencoba menjodohkan dirinya sendiri dengan wanita idamannya, karena di masa sekarang wanita itu telah menjadi tunangan temannya. Bukan cuma itu, dia pun menginginkan serabi lempit yang dimiliki wanita idamannya itu. Bagaimana kisah pria yang dapat kembali ke masa lalu tersebut? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, tolong bantu subscribe dulu, oke? Film kita buka dengan memperlihatkan suasana acara pesta Halloween. Di pesta itu, pria bernama Noah bertabrakan dengan wanita yang bernama Avery. Lalu mereka ngobrol basa-basi seakrab itu, dan mereka pun berkenalan. Obrolan Noah dan Avery pun tak berhenti sampai di situ. Mereka melanjutkannya di pinggir kolam sampai Avery pun mengenalkan dirinya lebih jauh. Dia mengatakan bahwa dirinya anak seorang tentara. Noah pun menanyakan tentang bersama siapa dia ke pesta itu. Ternyata Avery itu datang dengan teman sekamarnya, yaitu Carrie, sambil menunjuknya yang sedang bercuma dengan seorang pria berkostum dokter. Karena Avery merasa bosan, Noah mengajaknya ke bar yang dulu itu tempat kerjanya. Di sana Noah memainkan piano dan mengetahui kalau Avery penyuka musik jazz. Avery pun kagum dan terpesona sampai ikut bernyanyi. Lalu Avery melihat sebuah foto booth dan langsung mengajak Noah untuk berfoto. Saat berfoto, Avery meminta Noah agar bergaya berbeda, karena gayanya itu-itu aja. Tapi Noah mengaku kalau dirinya belum pernah berfoto di foto booth seperti ini, dan mereka pun bergegas melihat hasilnya. Singkat cerita, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya. Mereka menghabiskan waktu berdua di rumah Avery dan mengobrol kesana kemari sampai Noah mengatakan bahwa dia pernah berhenti kuliah gara-gara suka bermain piano dan bekerja di bar itu. Waktu pun cepat berlalu. Ketika mereka akan berciuman, tiba-tiba waktu berhenti. Ternyata itu adalah bayangan dirinya dengan Avery di 3 tahun yang lalu. Karena yang terjadi pada waktu ini, wanita yang menjadi idamannya telah bertunangan dengan pria yang bernama Ethan. Noah mencoba kuat dengan menghadiri pesta pertunangan mereka. Tapi saat melihat mereka berciuman, Noah pun mulai frustasi. Dia menahan sakitnya dengan minum begitu banyak, sampai pada akhirnya dia mabuk dan muntah di kamar mandi. Avery yang khawatir dengan Noah akhirnya menemuinya. Avery pun datang membantu Noah. Di sana Noah mengalihkan rasa cemburunya. Tapi saat ngobrol dengan Avery, tiba-tiba Ethan juga datang membantu Noah dan memberikan vitamin. Setelah itu mereka pun berciuman lagi di depan Noah. Anjrit, ini mah udah abok parah, tapi malah dikasih pertunjukan ulang. Abok lagi dah kalau gini mah. Setelah itu Avery meminta Carrie untuk mengajak Noah pulang. Lalu saat di mobil Carrie, Noah mengatakan bahwa dia sangat mencintai Avery. Noah pun menceritakan kejadian 3 tahun lalu, bagaimana dia dan Avery sempat bertemu dan sangat dekat. Singkat cerita, Noah sampai di sebuah bar. Di situ ternyata sudah ada sahabatnya bernama Max. Melihat Noah mabuk berat, Max pun ingin mengantarnya pulang. Max menyuruh Noah nunggu di foto booth yang dulu sempat ia gunakan bersama Avery. Sementara dia akan mencari tumpangan. Dalam keadaan mabuk, Noah berharap agar dia bisa merubah takdir dan bisa bersama Avery. Dia mulai memasukkan koin untuk mencoba foto booth itu. Lalu kejadian aneh pun terjadi. Noah tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya. Dia merasa telah bermimpi yang aneh. Noah pun bergegas untuk pergi ke sebuah supermarket. Tapi di perjalanan dia melihat banyak sekali anak-anak yang memakai kostum, layaknya akan ada pesta Halloween. Noah pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya Halloween sudah lewat. Saat sampai di supermarket, dia melihat sebuah koran dan tertulis tanggal dan tahun 2014, yang mana dia kembali ke masa lalu tepatnya 3 tahun yang lalu. Noah pergi membawa koran itu dan bergegas ke tempat kerja Max.
Noah menceritakan bahwa dia berhasil kembali ke tahun 2014, tapi Max tidak mengerti apa yang dikatakan Noah. Max malah meledeknya dan membahas tentang jam yang dia punya. Lalu Noah melihat mobil yang dipakai oleh Carrie. Tanpa pikir panjang, Noah pun langsung menghampiri dan menyapa Carrie. Noah meyakinkan Carrie bahwa mereka saling kenal. Tapi Carrie kebingungan dengan apa yang dibicarakan Noah, karena Carrie di masa itu sama sekali tidak mengenal Noah. Tapi melihat itu, Noah pun semakin yakin bahwa dia sudah berhasil kembali ke tahun 2014. Di kesempatan kali ini, Noah ingin sekali memperbaiki hubungannya dengan Avery. Dia pun segera pulang bersiap untuk ke pesta Halloween. Noah mempersiapkan semuanya, merubah tampilan, dan menyiapkan sebuah lagu kesukaan Avery. Kemudian Noah pun sampai di pesta dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia mulai berkenalan dengan Avery. Karena Noah sudah mengenal Avery, Noah pun menginginkan semuanya terlihat kebetulan. Noah menebak semua yang akan dikatakan Avery, dan hal itu membuat Avery sedikit kebingungan. Setelah itu, Noah mengajak Avery ke sebuah bar. Dan kali ini, Noah benar-benar menebak sedetail mungkin lagu yang paling Avery sukai di masa itu. Lantas hal itu, Noah terlihat keren di mata Avery. Kemudian seperti dulu, mereka pun berfoto di photo booth. Kali ini Noah begitu mahir dalam berpose. Dia sangat pandai dengan gaya-gaya yang keren. Setelah itu, Avery pun mengajak Noah ke rumahnya. Saat mereka sedang membahas hasil foto booth mereka, tiba-tiba Avery mendapatkan pesan dari Carrie. Katanya dia akan segera pulang. Mengetahui itu, Noah sangat buru-buru ingin pulang dan mencium Avery terlebih dahulu. Saat Carrie masuk, dia pun kaget dengan keberadaan Noah. Ternyata Carrie menganggap Noah itu si penguntit. Karena saat bertemu dengan Carrie, Noah berbicara yang aneh-aneh dan dengan tepat bisa menebak. Karena Avery pun merasakan hal yang sama, akhirnya mereka meneriaki dan menyerang Noah. Carrie memukulkan pot pohon berkali-kali ke kepala Noah. Lalu tiba-tiba Noah kembali tersadar dan dia sudah berada di kasur rumahnya. Mengingat kejadian semalam, Noah pun bergegas ke rumah Avery untuk meminta maaf. Tapi ternyata yang membuka pintu ialah Ethan. Noah mulai merasa aneh saat melihat piring bergambar Avery dan Ethan. Saat Avery melihat Noah, dia pun kaget dan langsung berteriak. Mereka yang ada di situ masih ingat bahwa Noah adalah si penguntit yang datang 3 tahun yang lalu. Akhirnya Noah pun kembali dipukuli. Karena ternyata dia tidak menyadari kalau sudah kembali ke tahun 2017. Noah mencari petunjuk bagaimana caranya dulu dia bisa time travel ke masa lalu. Saat melihat foto bersama Avery, dia pun bergegas pergi ke bar untuk menggunakan photo booth itu. Dan dia berhasil untuk yang kedua kalinya kembali ke masa lalu. Noah kali ini benar-benar memantapkan niatnya. Dia mengajak Max agar dia mengajarinya cara merayu wanita. Awalnya Noah kesusahan, karena dia harus menirukan gaya yang dipraktekkan oleh Max. Man, what's up, girl? Are you doing a Joker impersonation? Well, this is like Max selalu memberikan tips agar Noah menjadi pria yang bad boy atau brengsek. Noah pun mengikuti saran Max. Dengan cara tersebut ternyata memang benar berhasil, dan Noah mendapatkan ciuman dari Avery. Hingga akhirnya Noah pun bisa berjumpa dengan Avery, dan sudah pasti hal utama yang akan dilakukan Noah kepada Avery adalah cocok tanam. Saat terbangun, Noah sudah berada kembali di tahun 2017. Dan di samping Noah sudah ada Avery yang ternyata semalam mereka telah bertarung 2 babak. Avery pun terbangun dan membicarakan tentang masalah pekerjaan dan desakan dari orang tuanya. Oke, jadi kali ini si Noah itu berhasil mendapatkan cinta Avery, tapi dia tidak mampu memberi kepastian untuk masa depan Avery. Dan Noah bimbang atas hal itu. Singkat cerita, Noah dan Carrie sedang berada di sebuah kafe. Lalu Carrie menceritakan tentang mimpi Avery untuk masa depan.
Avery mengharapkan pria yang bisa memberikan masa depan yang cerah untuknya. Noah pun punya ide. Dia kembali lagi ke masa lalu dan merubah takdirnya menjadi orang yang punya masa depan untuk Avery. Singkat cerita, Noah kembali ke tahun 2014 dan dia memutuskan bekerja di tempat perusahaan Max. Max? I'm here for a job, my man. Dan meminta tolong Max untuk memasukkannya. Saat pesta Halloween, Noah kembali berkenalan dengan Avery, tetapi dengan cara yang berbeda dan menunjukkan bahwa dia punya masa depan yang cerah. Dia pun kembali lagi ke tahun 2017 dan dia terbangun di sebuah meja kerja. Lalu dia menyadari bahwa dia dan Avery sudah bertunangan dan di masa ini Noah telah menjadi orang yang kaya dan sukses. Saat keluar kamar, Noah disambut oleh Avery yang sudah berada di rumahnya yang luas itu. Hey babe, you're up. Setelah sarapan, Noah bergegas pergi ke kantornya menggunakan mobil yang begitu mewah. Saat Noah sampai di kantornya, Noah tiba-tiba mendapatkan surprise dari atasannya dan ia kini telah diangkat jadi wakil direktur di perusahaan itu. Melihat itu, lalu Max mengajak Noah untuk berbicara empat mata saja. Max pun bercerita bahwa Noah di masa lalu telah menikam Max dari belakang dan mengkhianati Max hanya untuk sebuah jabatan. Karena seharusnya Max lah yang mendapatkan jabatan itu. Max telah membantu Noah untuk bisa bekerja di perusahaan ini, tapi Noah malah mengkhianatinya. Dan akhirnya tali persahabatan mereka terputus. Fuck you. Noah mulai stres karena ternyata dia telah mengkhianati sahabatnya. Dan makin stres lagi saat mengetahui jadwal kerjanya begitu padat. Kemudian Noah pun pulang dan melihat pesta pertunangannya dengan Avery. Lalu Noah mencari Avery dan bertanya kepada Carrie. Ternyata dia sedang menemani Ethan di kamar mandi karena Ethan mengalami mabuk berat. Singkat cerita, akhirnya Noah mengantarkan Ethan untuk pulang. Di tengah-tengah perjalanan, Ethan mengatakan bahwa dia mencintai Avery dan Avery merasakan hal yang sama terhadap Ethan. Noah yang mendengar itu mulai putus asa karena ternyata Avery itu tidak benar-benar mencintai Noah. Saat Noah pulang, dia melihat Carrie sedang makan. Lalu dia menanyakan kepada Carrie, kenapa Avery tidak mencintainya. Why doesn't Avery love me? Lalu dengan perasaan ragu, Carrie mulai menjelaskan kepada Noah bahwa Avery itu hanya peduli terhadapnya dan itu bukan berarti cinta. But no, it's not love. Dengan berat hati, Noah menerima itu dengan senyuman. Oh yeah. Tapi Noah mulai menyadari selama ini dia selalu bertemu dengan Carrie. Dan itu merupakan sebuah petunjuk bahwa selama ini Carrie lah pasangan yang tepat untuk Noah. Noah pun pada akhirnya kembali ke tahun 2014. Kali ini dia berniat menjodohkan Avery dan Ethan. Saat Halloween, Noah datang bersama Ethan dan dia mencoba mendekatkan Ethan dengan Avery, sementara Noah mendekati Carrie. Noah dan Carrie pun bersenang-senang bersama di pesta itu. Singkat cerita, Noah mengajak Carrie ke bar tempat biasa Noah mengajak Avery. Saat Noah memainkan lagu kesukaan Avery, ternyata lagu tersebut sebenarnya adalah kesukaan Carrie. Dan Avery sebenarnya tidak begitu menyukai lagu tersebut. Singkat cerita, Noah pun kembali ke tahun 2017. Saat tersadar, dia berada di rumah Max, lalu menanyakan tentang persahabatannya. We're friends, right? What are you talking about? Yeah, we're best friends. Noah merasa lega karena mereka masih berteman. Noah pun menanyakan keberadaan Carrie pada Max. So, where's Carrie? Max memberitahunya bahwa Carrie kembali ke mantannya. Noah pun kaget dan bergegas ke rumah Carrie. Saat sampai di rumah Carrie, ternyata benar Carrie sudah kembali kepada mantannya. Dan Noah pun sadar dia tidak perlu merubah takdir di tahun 2014. Ia hanya perlu mencari Carrie yang akan jadi jodohnya.
Kemudian Noah pun pergi ke mesin waktu yang ada di photo booth yang selama ini ia gunakan untuk time travel. Saat sampai di sana, photo booth tersebut sudah diganti dengan yang baru. Noah pun stres dan mabuk di depan mesin foto itu. Lalu Avery datang menyapa Noah. Avery pun menanyakan kepada Noah, kenapa dia berada di depan mesin foto itu. Padahal Avery dan Ethan sudah memberinya hadiah sebuah foto booth dan sudah disimpan di rumahnya. Mendengar itu, Noah merasa senang dan Noah bergegas pulang. Saat sampai di rumahnya, ternyata memang benar, mesin foto booth yang lama itu sudah ada di rumahnya. Dan Noah pun kembali ke masa lalu. Kali ini dia tidak merubah apapun yang terjadi di tahun 2014. Dan keadaan kembali seperti awal. Noah berada di pesta pertunangan Avery dan Ethan. Di sini Noah benar-benar telah move on dari Avery. Dia pun menghampiri Carrie dan mencoba untuk dekat dengannya. Dan akhirnya dia pun berjodoh dengan Carrie dan mereka hidup dengan bahagia. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan foto-foto Noah dan Carrie. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman merasa hibur dengan dongeng yang Mimin bawain. Jangan lupa subscribe channel Mimin untuk mendukung agar bisa lebih baik lagi. Dan sampai bertemu di dongeng selanjutnya. Dadah.